Terus gue kayak, oh ya udah. Karena gue juga not bad about accounting, jadi gue sempat try dulu di SMA 2, SMA 3, kayak lihat dulu kalau nilai gue memang bagus, ya udah gue masuk accounting. Tapi kalau nggak, gue nggak berani. Karena gue nggak mau ngebunuh diri sendiri. Oke. Tapi pas SMA 2, tiba-tiba nilai gue jauh, naiknya jauh banget. Terus sampai gue juga sampai diajak buat ikut kompetisi accounting. Ya. So di situ gue pikir, oh memang udah ini jalannya gue. So ya udah, that's it. Oke. Aneh ya. Oke, ini kayak yang lain dulu lah, yang nggak terlalu serius sih. Pengeluaran di sana gimana, bro? Gede banget Pengeluaran. gak sih? Atau Sebenarnya nggak semahal dikira. Sebenarnya nggak benar-benar nggak semahal dikira. Kecuali currency. ya? Sebenarnya kalau buat pengeluaran sendiri, gue bisa bilang gue sendiri udah hidup sama apa-apa semuanya habis tuh 7 juta sebulan. Itu udah makan, udah transport, udah kamar, udah sampai biaya bill listrik, air, semua udah sampai biaya nongkrong sama biaya apa itu tuh sebenarnya habis tuh 7 juta. 2.000 itu kalau menurut gue 2.000 ringgit itu aja udah mewah banget. Bahkan gue bisa hidup cuma 1.500, 1.600. Kalau lu ngirit, lu bahkan bisa hidup cuma 1.300. Yang which is berarti cuma 5 juta. Jadi kalau sebenarnya itu juga sih concern awal gue buat kuliah di Malaysia, karena kayak gue pikir, oh kuliah di luar negeri kan pasti selalu mahal ya. Iya. Gue juga kayak pikir-pikir. Jadi gue juga sebenarnya sempat ngitung. Karena kalau gue pikir kalau gue kuliah di Singapura dan negara sebagainya yang menggunakan dolar, ya of course lah itu mahal karena currency kita ya begitu. Tapi kalau dengan Malaysia sendiri, gue udah compare biaya hidup antara Malaysia sama Jakarta. Gue udah ngitung-ngitung semuanya. Sebenarnya biaya hidup di Malaysia tuh lebih murah. Makanya itu gue pilih Malaysia. Yang paling mahal di sini tuh cuman tempat tinggal. Kalau buat makan di sini jauh lebih murah. Itu sih. Jadi Gila, yang khawatir. Jadi di sana, kalau ini secara kasarnya, kalau bisa dibandingin sampai Indonesia, itu kurang lebih sama ya? Sama apanya? Dibandingin sama Indonesia, ya pengeluarannya gitu. Sebenarnya sama sih. Sama ya? Kalau bahkan sama Jakarta, gue bilang sekarang lebih murah malah. Lebih murah Malaysia? Iya, karena biaya transport yang paling ngaruh. Nah, Transportasi. Karena kita di sini kan semua pakai public transport kan. Jadi itu yang benar-benar ngurang banget. Dan sekalian olahraga juga. Jalan pagi. gila. Nah, ini kalau lu udah lulus, lu kedepannya mau gimana? Ke depannya. Pengen Sebenarnya kerja di sekarang, mana gitu? sebenarnya kalau kerja, gue pengen di Malaysia. Oke. Atau negara di Asia Tenggara dulu sih. Sebelum ke yang ini. Sebenarnya kenapa gue pengen kerja di luar negeri itu karena gue udah hidup kayak udah 18 tahun di Indonesia. Jadi gue kayak pengen merasakan seenggaknya 18 tahun lagi, seenggaknya gue hidup di luar negeri supaya gue bisa compare mana hidup di mana gue hidup lebih nyaman. Sekarang sih gue udah hidup selama kayak udah 3 tahun di Malaysia, dan sebenarnya kalau mau tanya gue udah lebih nyaman di sini. Iya, oke. Ya nggak apa-apa kan, itu kan pilihan lu kan, keputusan lu kan. Di sana Yang pengen penting kerja apa? kerja. Sebenarnya gue pengennya lebih kayak ke accounting atau finance sih. Itu Kayak lebih, gimana ya, kerjanya? lebih ke accounting atau finance. Accounting itu biasanya dia ada dua. Biasanya kalau fresh graduate itu biasanya antara jadi auditor atau kalau nggak jadi konsultan tax. Oke. Nah, sedangkan kalau finance sendiri biasanya gue mau masuk banking, tapi karena begini, jadi ya nyari kerja juga susah. Jadi sekarang gue lagi mau lanjut lagi buat sertifikasi accounting dulu, sambil Wih, nyari kerja juga. luar biasa. Nggak kepikiran buat
Ini baru planning sih. kerja online gitu di sana? Sorry? Kerja online gitu lu nggak kepikiran buat mencoba kerja online di sana? Udah nggak udah kepikiran, cuman masalahnya di mana-mana juga lagi susah. Oke. Sebenarnya gue udah nge-apply kayak udah ke beberapa company, tapi sampai sekarang belum di-reply, walaupun udah kayak 1 atau 2 minggu. Dan sekarang juga semua kondisi juga semakin memburuk, jadi gue udah selang ngomong sama orang tua gue dan sebagainya. Orang tua gue bilang, oh ya udah kalau gitu lanjutin lagi aja mau apa gitu. Terus akhirnya gue mikir ya udah kalau gitu gue lanjutin lagi dulu aja sertifikasi di sini tambah setahun lagi. Oke, kan nih agak agak lancar-lancar sih. Ini kan kondisi sedikit berbeda gitu kan sekarang. Eh, Mungkin lu sekarang udah tamatin semester yang kemarin-kemarin kan. Nah itu Hmm. kerasa bedanya nggak sih lu dengan belajar online gitu sama ketemu secara langsung gitu? Apa terus sistem di sana tuh seperti apa kalau lagi online? Apa lebih baik, lebih siap gitu? Kalau ini sebenarnya ada plus sama minus. Everything is not perfect, right? Oke, So, ya. Yeah. yes. Kalau buat fisik, sebenarnya kalau mau nanya soal kenyamanan, gue lebih nyaman physical class karena lu lebih serius di kelas. Terus kalau udah pertanyaan apa-apa, lu bisa langsung nanya. Nggak perlu lu harus ngetik dulu atau lu gimana. Terus habis itu juga yang ketiga, nggak ada internet connection problem. Itu sih. Tapi kalau tapi gue juga nyaman sekarang sama online class karena Oke, oke. nggak perlu bangun pagi karena rumah gue agak jauh sama uni, jadi gue harus bangun kayak 1 atau 2 jam sebelum ke uni, yang which is biasanya kita males bangun. Iya, iya. Jadi kalau sekarang kita bangun cuma kayak 10 atau 15 menit sebelum kelas. Terus enaknya itu kalau ada lagi the break antara pelajaran itu, biasanya kalau di sekolah kan kayak kita kan nggak bisa kemana-mana juga kan karena breaknya Iya. cuma bentar. Tapi kalau di rumah kita lebih kayak enjoy aja sih, lebih kayak ya udah kita mau masak dulu, kita mau buat minuman atau kita mau kayak belanja ke bawah dulu juga masih bisa. Itu sih enaknya online kelas. Bahkan ada beberapa lecturer juga yang dia udah kayak pre-recorded kelas, jadi dia udah record dulu sebelumnya. Jadi kita kayak cuma listen dong kayak dari recordingnya. Kalau kita punya pertanyaan baru dia kayak punya private session gitu, kita bisa konsultasi langsung gitu. Jadi tiap lecturer itu beda-beda sih dia maunya gimana. Ada yang strict, ada juga yang lebih luas lah, lebih enjoy aja gitu. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir nih. Gimana gimana? Ya kita simpel aja sih ngobrol-ngobrol kali ini. Cuman kepengen tahu aja gitu lu di sana dan bagaimana lu ke sana gitu kan. Nah, pesan dong buat teman-teman mungkin yang pengen kuliah di luar negeri gitu. Atau yang khususnya yang mau ke Malaysia gitu. Harus gimana gitu. Sebenarnya kalau kuliah ke Malaysia itu nggak susah. Sebenarnya orang sini tuh sebenarnya uni sini sebenarnya welcome banget sama orang Indonesia. Banyak banget orang Indonesia yang sekolah di sini, terutama kayak yang di sekolah negeri ataupun yang swasta kayak tailors gitu. Yang paling perlu itu kalau lu mau sekolah luar negeri itu yang pertama cuman perlu sertifikasi IELTS, itu udah pasti. Jadi harus bagusin bahasa Inggris lu, karena semua di sini pelajaran semuanya pakai bahasa Inggris. Nggak harus sampai perfect banget, nggak harus sampai yang benar-benar kayak native, cuman maksud gue yang Nggak pakai penting bahasa Mandarin tak di sana. sebenarnya banyak juga sih yang pakai ngomong Mandarin, cuman uh, main language-nya itu masih Inggris, jadi belajarnya semua masih pakai Inggris. Tapi kalau ngomong sehari-hari, kalau mau supaya lebih nyambung sama orang-orang lokal, lebih baik juga belajar bahasa Mandarin. Kalau nggak jangan kayak gue nggak ngerti orang ngomong apa. Jadi belajar bahasa Mandarin ya? Bahasa Mandarin juga perlu, jadi 2 bahasa itu. Karena kalau bahasa Malaysia sendiri sebenarnya udah nggak jauh beda sama bahasa Indo, jadi nggak gitu susah lah kayak keep up-nya. Jadi selama lu kayak ngobrol sama orang Malay kayak udah 2 atau 3 bulan juga lu udah lumayan lancar lah gitu ngomong bahasa Malay. Jadi yang 2 bahasa itu sama uh, yang penting pinter-pinter pilih kuliah karena private university di sini itu jauh lebih mahal dibanding di Indo. Itu sih. Itu yang paling penting. Jadi kalau
lu mau mengurangin beban finansial, lebih baik bagusin nilai ujian nasional lu, nilai ujian sekolah lu, sama lebih yaitu sama coba kayak improve juga di skill bagian lain supaya ketika ketika ada beasiswa, ada opening apa, lu bisa langsung apply dan bisa chance-nya lebih keterima lebih tinggi. Itu sih yang paling penting menurut gua. Sisanya sih sebenarnya nggak susah kok, sama-sama aja. Nggak susah ya, yang penting lu punya niat dulu, punya tekad dulu Ya, gitu. Langsung aja ke sana gitu ya. yang penting Masalah niat, percaya diri, udah sama diri udah. Itu paling percaya penting. diri itu penting ya, Bro ya. Oke, oke, Chris. Thank you loh, Bro, buat lu udah luangin waktu di sini gitu, udah luangin waktu sebentar buat lu bagi-bagi cerita gitu. Dan ya, gue harap sih kedepannya mungkin banyak orang yang bisa dapat inspirasi sih dari cerita lu, Bro. Dan lu sukses terus di sana, terus baik studi maupun karir juga. Lu Hmm. lu salah satu orang yang menurut gue sendiri ya, orang yang menginspirasi gitu loh. Ya, thank you bro, lu udah luangin waktu ini bro buat bagi-bagi cerita bro di sini bro. Thank you Oh, banget. sama-sama. Don't worry. It's fine. Uh, Sebenarnya sih gue cuma bisa bilang usaha sama doa sih gue bisa sampai sini karena kayak bener-bener kayak nggak ada yang nyangka semua gue kuliah di Malaysia, bahkan gue pun sendiri nggak punya kepikiran kuliah di Malaysia sampai baru-baru SMA 2 akhir SMA 3 baru akhirnya gue mutusin gue kuliah di sini. Sebelumnya bahkan gue nggak sebelumnya gue mau masuk di Universitas Indo aja gitu. Jadi ini sih kayak semuanya mendadak. Semuanya mendadak ya. Hebat. Semuanya Dan ini mendadak. bukan Semuanya rencana lu benar-benar juga kan ya. nggak ada rencana sebenarnya. Cuma karena gue jalan-jalan, gue suka, terus gara-gara orang tua gue ketemu agent, terus dia suka sama agentnya, terus kayak, oh ya udah semuanya jalan. Nah, kan semua ini kan rencana atau mungkin bisa dibilang juga eh, mendadak gitu kan, segala sesuatu yang mungkin lu udah planning kan duluan dan itu tuh nggak sesuai dengan apa yang lu planningin gitu. Ini semua kan Iya. mendadak gitu. Dan intinya kita harus siap buat terima segala kondisi yang mendadak gitu kan, bro. Hmm. Kayak, iya bener sih, kayak kondisi, apalagi kayak kondisi sekarang, kayak mungkin ya semua orang juga lagi kesusahan, semua orang rencana berantakan, termasuk rencana gue juga semua berantakan. Kayak sebenarnya gue nggak mau ngambil sertifikasi Sama, dulu bro. sekarang. Rencana gue juga berantakan. Iya, berantakan. Iya, iya, Bener-bener gue iya. kayak, gue sempet sampai bener-bener gue sampai berapa malam itu gue cuma sampai mikir, gue sampai gila gue harus ngapain sekarang, gue udah nggak tahu gue mau ngapain lagi, gue harus gimana. Tapi ya gue sih percaya aja kayak sesulit apapun sekarang, kayak mungkin lo ada kemasalan kayak finansial, masalah kayak kesehatan, atau masalah kayak rencana buat pendidikan dan sebagainya, cuman sih gue percayalah kayak semua ada jalannya lah, selama lu sabar, selama lu hadapin semuanya ya you can get through it, gue bilang sih. Kayak gue juga awalnya bener-bener kayak panik karena gue mau udah nyari kerja udah dari berapa bulan yang lalu tuh sampai kayak nggak dapet, terus visa gue juga udah mau habis, jadi gue udah kayak mau nggak mau gue harus pulang bentar lagi. Tapi terus gue udah kayak mikir apa gimana ya, sedangkan gue mau cari kerja di Indonesia juga lagi susah kan, semua juga lagi susah. Tapi terus tiba-tiba kayak orang tua gue bilang, oh ya udah kalau gitu lanjut aja sertifikasi. Kayak gue juga nggak ada yang nyangka, padahal biasanya tuh orang tua gue kayak, oh ya udah lu mandiri aja gitu. Tiba-tiba dia nawarin, tiba-tiba mau lanjutin nggak kayak gini, terus gue kayak pikir, oh mungkin ini emang udah jalan ya, mungkin gue emang jangan kerja dulu atau gue ngambil lagi sertifikasi lanjut supaya semuanya beres. Karena gue pikir lagi kondisi lagi ketika gue nggak bisa nyari kerja, yang gue bisa lakukan adalah gue masih lanjutin studi gue dulu aja sampai beres. Jadi ketika tahun depan semuanya udah settle, semuanya udah mereda, ya gue bisa nyari kerja gitu. Itu sih, jadi gue pikir kayak mungkin semua ada jalannya, yang penting lu cuman sabar, terus berusaha perbaikin apa yang harus diperbaikin, sama banyak doa. Doa itu penting.
Oke, Itu bro. sih. 3 Thank kunci you, bro. utama. Thank you udah ngeluangin buat sharing di sini, bro. Thank you. Nah, mungkin nanti kita suatu saat bisa ngobrol lagi sih. Ngobrol bahas yang lain. Iya, iya. Oke, bro. Kayaknya kita harus akhirin di sini sih. Thank you banget lu udah luangin waktu lu di Boleh. sini, dan sekali lagi thank you ya lu udah mau sharing gitu. Thank you Iya, deh. sama-sama nggak apa-apa kok. Ya, bro. Santai. Kayaknya kita tutup aja deh. Ya udah ya. Gue tutup ya. Iya, thank you, bro. Yaudah, yuk, yuk, Thank you, bye-bye. thank you. Semangat, semangat. Terus kejar cita-cita kalian, kejar mimpi kalian. Sampai ketemu di konten berikutnya.